kelima itu breaks, menentukan pemisah halaman. Yang keenam background, menentukan gambar untuk latar. Nah, yang terakhir itu print title, menentukan baris atau kolom yang dicetak pada setiap halaman. Grup selanjutnya itu grup scale to fit, dimana ikon yang ada di dalamnya itu width, menentukan lebar hasil cetak agar sesuai banyaknya kertas. Yang kedua height, menentukan tinggi hasil cetak agar sesuai banyaknya kertas. Yang ketiga scale, memperbesar atau memperkecil hasil cetak. Nah, grup selanjutnya itu grup sheet opinion. Icon yang ada di dalamnya grid lines, itu mengatur tampilan garis grid di layar dan hasil cetakan. Nah, yang kedua itu heading, mengatur tampilan header di layar dan hasil cetakan. Grup terakhir ini adalah grup arrange, dimana icon yang ada di dalamnya bring to front, memindahkan objek ke depan. Yang kedua send to back, memindahkan objek ke belakang. Yang ketiga selection pane, memperlihatkan panel seleksi objek. Yang keempat align, meluruskan objek. Yang kelima group, mengelompokkan objek. Yang keenam rotates, melakukan rotasi objek. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang keempat, yaitu menu formulas. Yang pertama itu ada grup function library, di mana kita ambil saja dua icon yang menjadi contoh kita. Yang pertama itu insert function. Insert function ini itu memasukkan fungsi atau guna pada sel yang diseleksi. Nah, yang kedua itu autosum. Autosum ini adalah menunjukkan atau menampilkan hasil perhitungan sederhana seperti rata-rata dan lain-lainnya. Nah, yang grup kedua pada menu formalis ini adalah yaitu grup define names. Kita ambil saja dua contoh. Yang pertama itu names manager. Names manager ini membuat, mengedit, dan menghapus serta menemukan semua nama yang digunakan dalam workbook. Nah, yang selanjutnya itu define name. Define name ini adalah nama-nama sel, sehingga kita dapat mengacu pada dalam formula atau rumus dengan nama tersebut. Nah, yang selanjutnya itu grup formula auditing. Dua contohnya yaitu yang pertama trace precedence, yaitu memperlihatkan panah pada sel lain yang mempengaruhi nilai sel ini. Nah, yang kedua itu trace dependence, memperlihatkan panah pada sel lain yang dipengaruhi nilai sel ini. Nah, selanjutnya itu grup calculation. Grup calculation ini ada 3 ikon. Yang pertama calculation option, menetapkan ketika formula dihitung. Yang kedua calculation now, menghitung seluruh lembar kerja sekarang. Nah, yang terakhir itu calculate sheet, menghitung lembar yang ada atau yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu data. Grup yang pertama di menu data ini adalah grup get external data. Kita ambil saja dua contohnya. Yang pertama itu from access. Icon ini digunakan untuk memasukkan data dari Microsoft Access. Nah, yang kedua itu from web, memasukkan data dari web. Nah, kita lanjut ke grup selanjutnya, itu grup connection. Kita ambil dua contoh lagi, di mana icon yang pertama itu icon refresh all. Icon refresh all ini adalah menyegarkan kembali data yang diambil dari sumber. Nah, selanjutnya itu connection. Connection ini memperlihatkan semua koneksi data pada workbook. Kita masuk ke grup selanjutnya. Grup selanjutnya itu grup sort dan filter. Kita ambil beberapa icon saja. Yang pertama itu sort. Icon ini memunculkan kotak dialog pengurutan. Nah, yang kedua itu icon sort A to Z, mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitu pula dengan sort Z to A, mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, grup selanjutnya grup data tools. Nah, di sini ada beberapa icon. Kita ambil saja yang contohnya text to column. Text to column ini memisah isi sel menjadi beberapa kolom. Nah, kemudian remove duplicate. Remove duplicate ini menghilangkan baris duplikasi. Nah, grup selanjutnya itu grup outline. Grup outline ini ada icon grup. Icon grup ini gunanya untuk mengelompokkan bagian sel sehingga mereka dapat memendek dan memanjangkan. Nah, yang selanjutnya itu ungroup. Ungroup ini adalah memisahkan sel yang mengelompok. Nah, selanjutnya itu subtotal. Subtotal ini menghitung total beberapa baris data yang berhubungan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke menu yang keenam, yaitu menu review. Menu review ini ada yang pertama group proofing. Group proofing ini diantaranya ada beberapa ikon. Yang pertama itu spelling.
Spelling ini mengecek ejaan pada tulisan yang ada dalam dokumen Microsoft Excel yang sedang aktif. Nah, yang kedua research. Research ini mencari materi referensi seperti kamus. Nah, yang kedua itu group language. Group language ini ada icon translate. Translate itu menerjemahkan kata atau paragraf ke dalam bahasa lain menggunakan kamus dua bahasa atau mesin penerjemah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam grup komen. Grup komen ini ada beberapa icon juga. Kita masuk saja ke New Comments. New Comments ini membuat kotak untuk menulis komentar atau ulasan mengenai tulisan yang ada di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Nah, yang selanjutnya itu Delete, menghapus komentar atau ulasan yang telah diseleksi. Nah, kita lanjut ke Group Change. Group Change ini ada icon Protect Sheet, mana untuk melindungi lembar kerja yang ada dalam Microsoft Excel. Selanjutnya itu Protect Workbook, melindungi buku kerja atau data Microsoft Excel. Nah, yang terakhir kita masuk kepada menu view. Di menu view ini ada beberapa grup juga. Yang pertama itu grup Workbook View. Ada icon normal. Icon ini menampilkan dokumen secara normal. Dan ada juga icon Back Layout, itu mengatur tampilan latar belakang lembar kerja. Nah, kita masuk ke grup show. Grup show ini ada ruler. Ruler ini menampilkan atau tidak penggaris. Nah, yang kedua grid lines, menampilkan atau tidak garis kisi. Nah, yang selanjutnya itu grup zoom. Grup zoom ini ada ikon zoom. Zoom ini mengatur besar tampilan. Ada 100%, besar tampilannya menjadi 100%. Dan juga ada zoom to selection, memperbesar tampilan sesuai bidang seleksi. Nah, yang selanjutnya itu grup window. Ada beberapa ikon. Yang pertama new window, itu membuka jendela baru dengan data sama. Nah, yang kedua arrange all, mengatur semua jendela sejajar berdampingan. Nah, selanjutnya itu ada menu freeze panes, itu membuat sebagian lembar kerja terlihat dan lainnya menggulung. Nah, itulah hasil penjelasan materi saya mengenai Microsoft Excel. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.